Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Sebelum ke narasumber, kita simak grafik berikut ini. Ya, ini ada survei dari Roy Morgan. Ya, Prabowo Hatta 48% dan Jokowi JK 52%. Ini habis ya, 48 tambah 52 sudah 100%. Jadi tidak ada swing voters dalam survei ini. Ini mungkin nanti bisa dibahas. Oke, terus kemudian ini ada survei dari Polkom pada tanggal 3 Juli, waktunya agak bersamaan ya dengan LSI. Kembali Prabowo Hatta unggul 46,8% dan Jokowi JK 45,3%. Kalau kita bicara soal Polkom, saya tahu ini penelitinya juga seorang akademisi, gitu. Nah ini kalau tadi dikatakan bahwa survei itu adalah produk elit, produk akademis, mengapa ini bisa berbeda, Mas Gun? Begini, namanya survei itu ada dua ya. Pertama yang disebut dengan scientific survey, kemudian yang kedua non-scientific survey. Yang scientific survey itu basisnya adalah tentu metodologi ilmiah yang ketat, baku gitu ya, yang itu kemudian bisa banyak diverifikasi oleh banyak orang, termasuk juga lembaga-lembaga lain. Survei mestinya juga scientific kan? Tapi tidak seluruh survei itu scientific loh. Non-scientific survey juga kerap dijadikan pemancing atau Termasuk stimulan. Contoh misalnya survei-survei yang melalui internet gitu ya. Minta klik gitu ya, kemudian kemudian muncullah persentase misalnya si A atau si B. Atau pembaca tabloid apa gitu kan mereka Atau misalnya kerap kali lewat SMS misalnya sebuah radio bikin polling kecil-kecilan, itu yang disebut non-scientific survey. Kalau yang itu nggak usah kita persoalkan. Yang dipersoalkan adalah yang sifatnya scientific seperti lembaganya Mbak Fitri misalnya atau Polkom tadi, Roy Morgan dan lain-lain, itu kan pendekatannya adalah scientific. Karena pendekatannya saintifik, maka harus kemudian mendapatkan ruang kritisisme publik, termasuk juga kelompok akademisi yang melek terhadap metodologi. Kenapa? Karena kalau enggak, satu, bisa menjadi asupan yang keliru. Yang kedua, itu bisa menjadi kebohongan publik kalau tidak dilakukan dengan pendekatan saintifik yang senyatanya. Misalnya dia hasilnya direka-reka misalnya, atau hasilnya dari awal sudah disetting untuk kemudian pembingkaian berita. Saya sendiri melihat bahwa bandwagon efeknya sendiri itu sebetulnya dampaknya tidak terlampau signifikan. Dari hasil surveinya itu? Iya, misalnya apakah... Tapi tujuan mereka apa nih? Mereka tentu hasilnya bisa berbeda kayak gini? Saya melihat diskursus publik itu yang kemudian menjadi incaran pertama. Karena sekarang boleh dikatakan hampir seluruh rilis media itu pasti akan menjadi headline media, kemudian menjadi diskusi di mana-mana, dan itu kemudian bubble politiknya itu yang kemudian ditonjolin, sehingga kemudian mempengaruhi yang disebut dengan public discourse. Perbincangan publik inilah yang kemudian menjadi bagian penting dalam konteks perang opini. Begitu sebetulnya Mbak Fitri ya? Kalau saya rasa kebenaran dari sebuah lembaga riset untuk melakukan hasil risetnya itu nanti akan teruji lagi oleh publik gitu. Sebuah lembaga itu kan pasti punya track record. Sebuah lembaga juga pada saat tertentu ada yang hanya muncul pada saat event-event politik, peak season politik istilahnya. Ada juga memang yang dari awal sudah memiliki track record yang sudah teruji. Kalau dari lingkaran survei Indonesia tersendiri, kami juga memiliki beberapa tools dalam melakukan riset seperti quick count, exit poll dan lainnya itu sebagainya. Itu terkonfirmasi oleh data KPU misalnya, ataupun juga prediksi yang sering kita iklankan di media massa, di koran, itu pun kita bandingkan hasilnya dengan diiklankan di media massa. Apa sih tujuannya diiklankan? Itu untuk mengkonfirmasi sekaligus pertanggungjawaban publik juga bahwa metode yang kita lakukan itu tidak main-main. Artinya kita tidak memiliki kepentingan tertentu ataupun itu tadi bubble politik yang nanti digunakan oleh beberapa pihak seperti itu. Tapi bukankah itu yang akan dilakukan oleh publik ketika itu dipublikasikan? Kalau dari kita sendiri, hasil rilisnya itu dipublikasikan. Terus kemudian itu kan pasti dimakan oleh publik kan, dan itu menjadi pembahasan seperti yang dikatakan oleh Mas Gun tadi, itu menjadi diskursus di masyarakat soal hasil survei itu. Kalau kita hanya sebatas kepentingan bahwa ada riset yang kita temui, ada sebuah fenomena politik seperti ini, kemudian kita kompreskan dan itu menjadi bahan pertimbangan publik bagi yang sudah memilih atau belum memilih, dan itu menjadi konfirmasi nanti metodologi yang kita pakai validitasnya benar atau tidak. Nanti setelah hari H Pilpres diadakan, misalnya prediksi kita salah atau benar, nanti kan menjadi pertanggungjawaban tersendiri di lembaga kami seperti itu. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti.